Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai standar belanja, di mana dibagi menjadi dua subbab besar, yaitu subbab yang pertama ada standar biaya, kemudian ada standar biaya dan anggaran. Yang pertama adalah biaya standar. Biaya standar adalah pengukuran elemen untuk melakukan sebuah kegiatan atau untuk menghasilkan sebuah unit produk. Biaya standar biasanya berkaitan dengan pengeluaran dari APBD. Biaya standar merupakan tolak ukur apakah realisasi belanja tersebut telah sesuai dengan yang telah distandarkan atau belum. Apabila nantinya realisasi belanja tidak sesuai dengan yang telah distandarkan, maka harus diteliti ulang apa penyebab dari ketidaksesuaian tadi. Biaya standar di sini harus disusun dengan memperhitungkan faktor-faktor yang ada, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Biaya standar adalah acuan dalam tahap perencanaan bagaimana penyusunan biaya yang sesungguhnya. Manfaat biaya standar ada 3. Yang pertama, biaya standar sebagai alat perencanaan. Yang dimaksud sebagai alat perencanaan adalah sebagai pedoman SKPD untuk membuat RKA. Manfaat yang kedua adalah biaya standar sebagai alat pengawasan pelaksanaan anggaran, di mana di sini untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian tahap yang terakhir adalah biaya standar sebagai alat pengukuran kinerja, di mana untuk membandingkan antara penganggaran dengan realisasi yang ada. Jenis-jenis biaya standar ada 4. Yang pertama adalah standar satuan harga, di mana untuk menghitung unit inputnya, misalnya dari sewa alat, sewa gedung, ataupun pembelian seragam. Yang kedua adalah analisis biaya standar, di mana maksud dari sini adalah biaya standar yang digunakan untuk sebuah kegiatan, misalnya penyelenggaraan sosialisasi, kemudian bimbingan teknis, pembuatan laporan keuangan, dan lain-lain. Biaya standar yang ketiga adalah biaya atau tarif standar nasional. Maksudnya adalah biaya standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya gaji PNS dan tunjangan PNS. Yang terakhir adalah harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan sendiri adalah perkiraan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintahan. Analisis standar belanja atau ASB digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh SKPD dalam 1 tahun anggaran. Hal yang harus diidentifikasi dalam ASB ada 3. Yang pertama, apa saja kebutuhan belanjanya, kemudian tahap perencanaannya atau tahap untuk melaksanakan kegiatannya, dan yang terakhir adalah tahap penentuan kinerja kegiatan. ASB dapat dihitung dengan cara total belanja sama dengan belanja langsung ditambah dengan belanja tidak langsung, di mana belanja langsung adalah input atau alokasi belanja yang dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Input tadi berupa sewa gedung atau pembelian seragam, sedangkan output adalah hasil kegiatannya, misalnya seperti penyelenggaraan kegiatan atau penyelenggaraan sosialisasi. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang digunakan secara bersama-sama untuk melaksanakan sebuah program atau kegiatan dalam SKPD. Manfaat analisis standar belanja sebenarnya ada banyak, namun kelompok kami hanya menyebutkan 5. Yang pertama, dapat menentukan standar belanja untuk sebuah kegiatan. Yang kedua adalah meminimalisir pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas keuangan daerah. Keempat adalah penyusunan anggaran yang tepat waktu. Dan yang terakhir adalah menjamin kewajaran beban atau biaya antar SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang sejenis. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum analisis standar belanja. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, selanjutnya lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, selanjutnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan selanjutnya adalah penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dan selanjutnya ada Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 89 huruf E. Dan yang selanjutnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis perilaku belanja. Yang pertama ada belanja variabel. Belanja variabel merupakan belanja-belanja totalnya yang selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Contohnya seperti belanja sewa stand per meter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya. Yang kedua ada belanja tetap. Belanja tetap adalah belanja yang di dalam jarak kapasitas tertentu yang totalnya tetap. Meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak terpengaruhi oleh besar kecilnya target kinerja pemerintah. Contohnya seperti belanja gaji pegawai. Besar kecilnya pegawai tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya ada belanja semi variabel. Belanja semi variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah. Untuk menggambarkan hubungan antara total belanja dengan target kinerja kegiatan pemerintah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja sebagai berikut. Belanja total sama dengan belanja tetap total plus belanja variabel total. Belanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh besar kecilnya target kinerja kegiatan. Dengan kata lain, belanja variabel total merupakan hasil perkalian antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan. Dengan demikian, fungsi belanja tersebut di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Belanja total sama dengan belanja tetap total ditambah belanja variabel per unit dikalikan target kinerja kegiatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penyusunan analisis standar belanja. Dalam penyusunan analisis standar belanja menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan Activity Based Costing atau ABC, pendekatan Ordinary Least Square atau regresi sederhana, dan pendekatan metode diskusi atau Focus Group Discussion. Yang pertama ada pendekatan Activity Based Costing, merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja dari suatu kegiatan, the cost and performance of activities, serta teknik mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek biaya operasional maupun administrasi dalam satu kegiatan. Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost, sehingga total belanjanya dengan pendekatan ABC adalah total biaya sama dengan biaya tetap plus biaya variabel. Selanjutnya ada pendekatan regresi sederhana, adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas, sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan cost driver dari kegiatan tersebut. Selanjutnya ada pendekatan metode diskusi atau Focus Group Discussion. Pendekatan metode diskusi dalam penyusunan ASB digunakan untuk memperoleh masukan dari SKPD tentang aktivitas dari output dari suatu kegiatan, dan juga masukan-masukan tentang cost driver dari suatu kegiatan. Hasil yang diharapkan dari pendekatan metode diskusi ini adalah kesepahaman tentang aktivitas output dan cost driver dari suatu kegiatan antara penyusunan dan SKPD dalam penyusunan ASB. Selanjutnya adalah asumsi dasar penyusunan analisis standar belanja. Asumsi dasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan ASB adalah: yang pertama, besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Asumsi ini mendasarkan bahwa penyusunan ASB harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja. Artinya, semakin besar kinerja yang dihasilkan, maka semakin besar pula anggarannya.
Yang kedua adalah standar. Standar adalah instrumen yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah pendekatan penyusunan ASB. Pendekatan penyusunan ASB adalah dengan pendekatan demokrasi atau bukan otoriter. Yang dimaksud dengan demokrasi adalah semua aspirasi SKPD didengar dan dipertimbangkan dalam kapasitas yang sama. Selanjutnya adalah data DPA SKPD dianggap benar dan valid karena dokumen pengguna anggaran atau DPA merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Lebih jauh lagi, DPA memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yaitu berupa perda dan telah dimasukkan ke dalam lembar daerah. Selanjutnya adalah tahapan dalam penyusunan anggaran analisis standar belanja. Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data dapat digambarkan seperti yang ada dalam PowerPoint. Pada tahapan ini, kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di pemerintah daerah. Dalam tahap pengumpulan data ini, semua data atau populasi SKPD harus dilibatkan semuanya, sehingga dapat memenuhi asumsi dasar yaitu demokrasi. Sangat disarankan agar tidak menggunakan sampling, karena sampling tidak sesuai atau tidak memenuhi dengan asumsi demokrasi. Selanjutnya, yang kedua adalah tahap penyetaraan kegiatan. Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahapan pengumpulan data ke dalam jenis atau golongan kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Artinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka akan dikelompokkan atau digolongkan ke dalam kelompok yang sama juga. Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar yang pertama, yaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya adalah tahapan pembentukan model. Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di pemerintah daerah. Tahap ini mencakup 3 langkah utama, yaitu pencarian pengendali belanja atau cost driver dari tiap jenis kegiatan. Pengendali belanja atau cost driver adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja suatu daerah. Besar kecilnya belanja suatu kegiatan. Cost driver ada 2 macam, yaitu cost driver real atau nyata dan cost driver semu. Cost driver semu adalah cost driver yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya cost driver semu tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai pembenar atau memperbesar anggaran. Yang kedua adalah pencarian nilai belanja tetap atau fixed cost dan belanja variabel atau variable cost untuk setiap jenis kegiatan. Setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dianalisis peningkatan belanja variabelnya. Yang ketiga adalah menghitung besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formula, yaitu penjumlahan belanja tetap dan belanja variabelnya. Yang keempat, setelah diperoleh besar kecilnya total belanja untuk suatu kegiatan, selanjutnya total belanja dialokasikan menurut proporsi belanja yang telah ditentukan pada masing-masing ASB. Perhitungan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan proporsi rata-rata atau angka di antara batas bawah dan batas atas. Ini saya akan menjelaskan tentang prinsip analisis standar belanja. Prinsip analisis standar belanja ada 4. Yang pertama, penyederhanaan atau modeling. Yang dimaksud, penyusunan ASB bertujuan membuat model belanja untuk objek-objek kegiatan yang menghasilkan output yang sama. Yang kedua, mudah diaplikasikan, yaitu model yang dibuat mudah diaplikasikan atau tidak membuat susah yang menggunakan model tersebut. Mudah diupdate. Dalam maksud, model yang dibuat mudah untuk diperbaharui, dalam arti jika ditambahkan data-data baru tidak merubah formula model tersebut
secara keseluruhan. Yang keempat, fleksibel. Dalam hal ini, model yang dibuat menggunakan konsep belanja rata-rata dan memiliki batas minimum belanja dan batas maksimum belanja. Biaya standar dan anggaran. Biaya standar dan anggaran merupakan dua hal yang saling terkait. Biaya standar digunakan untuk menentukan biaya per unit, sedangkan anggaran digunakan untuk menentukan seluruh belanja yang akan terjadi selama satu periode tertentu. Dengan demikian, biaya standar merupakan salah satu rincian dari anggaran. Selisih atau varian. Perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya disebut selisih varians. Terdapat dua jenis selisih anggaran, yaitu selisih menguntungkan favorable variance dan selisih merugikan unfavorable variance. Selisih menguntungkan terjadi apabila biaya sesungguhnya lebih rendah daripada biaya standar, sedangkan selisih merugikan apabila biaya sesungguhnya lebih besar daripada biaya standar. Penyesuaian biaya standar. Idealnya, penyusunan biaya standar sudah didasarkan pada perhitungan dan estimasi yang tepat, realistis, dan rasional dengan memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi seperti kenaikan harga barang, tarif, upah, dan biaya lain di masa yang akan datang. ASB 011 Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis. Deskripsi: penyelenggaraan pelatihan teknis atau bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan pada pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu. Pengendali belanja, jumlah peserta dan jumlah hari penelitian. Satuan pengendali belanja tetap dengan jumlah 1.162.850 rupiah per kegiatan. Satuan pengendali belanja variabel dengan jumlah 355.600 rupiah per jumlah peserta. Jadi, rumus perhitungan belanja total yaitu belanja tetap ditambah belanja variabel, di mana belanja variabel didapat dari satuan pengendali belanja variabel dengan dikali jumlah peserta dan dikali jumlah hari. Alokasi belanja ASB 001. Di sini ada 9 keterangan belanja dengan batas bawah, rata-rata, dan batas atas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.